Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pembahasan kekhilafahan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa bi anna afdalahum wa ahaqqahum bil khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Kita berkeyakinan bahwasanya orang yang paling afdal dan orang yang paling berhak dengan khilafah adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar bin Al-Khattab, thumma Uthman bin Affan, thumma Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Yang paling afdal urutannya dari yang paling mulia, kemudian yang paling berhak dengan khilafah urutannya adalah ini. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang paling afdal dan paling berhak melanjutkan kekhilafahan, kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yang paling afdal dan paling berhak adalah Umar. Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal daripada Umar. Setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, maka yang paling berhak untuk melanjutkan kekhilafahan adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Uthman bin Affan. Beliau adalah yang paling afdal setelah Abu Bakar dan juga Umar. Setelah meninggalnya Umar, maka yang paling berhak menjadi khilafah setelah Umar adalah Uthman bin Affan. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Talib, maka beliau adalah yang paling afdal setelah Abu Bakar, Umar dan juga Uthman, dan dialah yang paling berhak untuk melanjutkan kekhilafahan setelah Uthman ibn Affan. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Keyakinan kita bahwasanya yang paling afdal dan yang paling berhak dengan kekhilafahan adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu setelah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Adapun yang paling afdal, karena ternyata beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Seandainya di sana ada orang yang lebih afdal di antara umat beliau, tentunya itulah yang akan dicintai oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah ditanya, man ahabbun nasi ilaih? Siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau mengatakan, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah, menunjukkan tentang keutamaan ya ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ditanya lagi, wa minar rijal. Tanya lagi, wa minar rijal, siapa di antara laki-laki yang paling kau cintai? Beliau mengatakan, abuha. Ya, yang paling aku cintai di antara laki-laki adalah bapaknya, yaitu bapak Aisyah. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada Abu Bakar. Dan ini adalah fadlun, keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh untuk mengambil seorang khalil dari umatku, dan yang dimaksud dengan khalil adalah orang yang mencapai derajat yang tinggi di dalam kecintaan, kasih yang sangat-sangat dicintai. Kata Nabi, seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih, seorang khalil di kalangan umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai seorang khalil. Khalil ini adalah tingkat kecintaan yang paling tinggi, menunjukkan bahwasanya beliau SAW sangat-sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah SWT meridai beliau. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada beliau sehingga menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah afdal. Apa dalilnya? Bahwasanya beliau adalah yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah yang paling berhak mendapatkan atau meneruskan kekhilafahan, kepemimpinan. Yang pertama, karena Nabi SAW dahulu ketika beliau sakit atau karena urusan yang lain, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam sholat. Padahal
Kita tahu bahwasanya salat ini adalah termasuk syiar Islam yang paling besar. Syiar Islam yang paling besar di antaranya adalah salat 5 waktu. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq apabila beliau sakit atau karena urusan yang lain, menunjuk beliau sebagai seorang imam. Ini dalam masalah agama. Kalau dalam masalah agama saja, Nabi Muhammad SAW ridha dan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam bagi kaum muslimin. Lalu bagaimana kita tidak ridha beliau dijadikan sebagai seorang khalifah atas kaum muslimin? Jika ini diucapkan oleh Umar bin Khattab, beliau mengatakan, bagaimana Rasulullah SAW beliau setelah meridhai Abu Bakar sebagai imam kita di dalam agama kita, kenapa kita tidak ridha menjadikan beliau sebagai imam kita di dalam dunia kita, yaitu sebagai seorang khalifah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW telah menjadikan beliau pemimpin ketika musim haji, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Siapa yang memimpin jamaah haji saat itu? Yang memimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan haji ini termasuk syiar Islam. Dia adalah bagian dari arkanul Islam. Ternyata yang memimpin saat itu tahun ke-9 adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang berhak dan paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW untuk satu keperluan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada wanita ini, datanglah engkau tahun depan. Kemudian wanita ini sebelum dia meninggalkan Nabi SAW, dia bertanya, bagaimana seandainya aku datang tahun depan dan aku tidak menemukan dirimu? Apa kata Nabi? Fa'ti Aba Bakrin. Datanglah engkau kepada Abu Bakar. Ini isyarat bahwasanya orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah beliau SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga di dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan, ya'ballahu wal mu'minuna illa Aba Bakrin. Allah dan juga orang-orang yang beriman enggan kecuali Abu Bakar saja. Menunjukkan bahwasanya Abu Bakar dialah yang menjadi khalifah. Karena Allah enggan kecuali Abu Bakar. Dan orang-orang yang beriman juga enggan kecuali Abu Bakar saja. Karena mereka mengetahui tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliaulah yang paling afdal di antara para khulafa'ur rasyidin, dan beliaulah yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Ketika beliau menjadi khalifah, dibaiat oleh seluruh sahabat radhiyallahu taala anhu, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Para peserta grup WhatsApp di Rasa Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan lanjutkan tentang Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib pada sesi berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atas keimanan, istiqomah di dalam menuntut ilmu, khususnya di dalam masalah akidah seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.